Nah, oke. Kembali lagi kepada kita komunitas The Next Level 2.0. Lebay juga kayak ngomong kayak gitu ya. Nah, kok biasa nih kita mau ngebahas arti PPW. Pray, Praise and Worship. Sebenarnya PPW itu apa sih kok? Yang benar itu apa sih sebenarnya? PPW yang benar-benar paling dasar, yang paling dasar deh, yang paling dasar arti PPW itu apa sih sebenarnya? Arti PPW. Arti PPW kan pray, praise And worship. Itu doa, pujian, penyembahan. Udah kan? Iya. Betul. Iya sih, nggak salah sih. Tapi bagaimana cara menyingkapi sebenarnya PPW itu? Apa kita pasti kan PPW ini selalu dibilangnya kalau lu mau ketemu Tuhan mesti PPW dulu. Setuju gak sih? Kalau kita di ibadah pun juga begitu kan, mesti ada PPW dulu. Tapi sebenarnya PPW-nya itu yang benernya apa sih sebenarnya ini? Iya. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang baku di dunia ini, gitu kan? Kita boleh bilang PPW doa, gitu kan? Sebelumnya kita udah pernah bahas di Secret Place, ya kan, tentang doa, ya kan? Doa itu apa sih? Doa itu artinya ngobrol sama Tuhan, betul ya? Nah, kalau kita jelasin lagi soal doa lagi, itu pasti panjang lagi. Mendingan nanti buat kalian yang mau tahu tentang doa, apa sih itu doa, ngobrol sama Tuhan itu apa, nanti ya orang dengerin deh di sesi sebelumnya tentang Secret Place. Ya, nah di situ saya jelasin ya tentang doa itu apa. Oke, nah tentang pujian dan penyembahan itu sendiri juga sebenarnya nggak ada yang baku. Kenapa nggak ada yang baku? Karena gini, banyak sekali dalam bahasa Ibrani ada tehila, ada proskuneo, ada halal, gitu kan? Ada bermacam-macam cara untuk memuji Tuhan. Oke, nah kalau kita kembali lagi pada saat langit dan bumi diciptakan, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Nehemia 9 ayat 6, Tuhan menciptakan langit bumi beserta seluruh bala tentara Tuhan. Artinya apa? Pada saat langit dan bumi dibuat, disitulah malaikat juga dibuat. Oke, nah ketika malaikat itu dibuat dan diciptakan, disitulah pertama kalinya malaikat kita kenal yang namanya malaikat Lucifer. Atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Halal atau Helel. Artinya apa? Haleluya atau malaikat pemuji. Di mana malaikat ini khusus dibuat atau diciptakan itu cantik dan luar biasa. Dia dikhususkan untuk memuji Tuhan. Boleh dibilang itu WL-nya surga. Dulu sebelum dia jatuh dalam dosa kesombongan. Nah, kata pujian pada saat itu adalah merupakan sebuah nyanyian surgawi, nyanyian yang ada di surga, di mana malaikat menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan melalui siapa? Halal itu tadi. Nah, tetapi setelah kita melihat kejadian kondisi Adam, itu nggak ada tertulis Adam memuji Tuhan. Ya betul. Ya kita tahu Adam nggak pernah ditulis hidup berapa juta tahun atau miliaran tahun, tidak ada tertulis di sana. Tetapi yang jelas tiap sore Adam itu ngobrol sama Tuhan. Di mana? Sambil jalan-jalan di taman di Eden. Ya, nah di situ kok nggak pakai pujian dan penyembahan pun, ya kan? Adam ngobrol sama Tuhan. Adam ngobrol sama Tuhan nggak pakai yang namanya pujian dan penyembahan dulu. Betul. Untuk mendatangkan Tuhan untuk jalan-jalan sama dia di taman. Artinya apa? Artinya bahwa bukan berarti pujian dan penyembahan atau nyanyian itu tidak sah atau tidak perlu, ya kan? Sangat perlu. Tetapi untuk kita ngobrol sama Tuhan itu tidak wajib.
Oke. apalagi di rumah. Ya, nah, kenapa sih kok nggak wajib? Karena pada saat Yesus sendiri di bumi, ya kan, dia tinggal langsung ngobrol sama Bapa di surga tanpa ada pujian penyembahan. Oke. Betul ya? Nah, memang betul ya di kitab Amos sama kitab para rasul bahwa Tuhan akan memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Betul. Semua image kita tentang pondok Daud adalah tentang pujian dan penyembahan. Betul. Ya, di mana Daud bisa menjadi biji mata Tuhan, Daud bisa menjadi orang yang dikenan Tuhan, bahkan Daud bisa menjadi orang yang ada di hatinya Tuhan Ya, betul. melalui apa? Pujian dan penyembahan. Nah, kita melihat ada dua versi di sini, ya kan? Ngobrol dengan Tuhan tanpa ada nyanyian, sama kita bisa ngobrol dengan Tuhan tanpa ada nyanyian. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Oke, tidak ada yang salah atas semua doktrin-doktrin tersebut atau pandangan-pandangan seperti itu. Nggak ada yang salah. Oke. Lo mau nyanyi dulu baru ngobrol sama Tuhan boleh. Kayak orang India gitu kan, mesti nyanyi dulu gitu kan, Iya, muter-muter benar-benar, ya kan. benar-benar. Ya, baru setelah itu menyatakan cinta gitu Iya, kan. benar-benar. Boleh, sah-sah aja, ya nggak? Salah nggak salah, ya nggak? Itu mesra dan itu kelihatannya keren gitu loh, benar nggak? Betul. Nah, tapi boleh nggak sih kita langsung ngobrol sama Tuhan tanpa ada puji-pujian? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Contohnya yaitu Adam dan Hawa di taman di Eden, mereka ngobrol, nggak pakai nyanyian. Nah, sama kayak Adam dan Hawa waktu di taman di Eden, waktu ketemu Tuhan, waktu ngobrol sama Tuhan, waktu jalan-jalan sama Tuhan, mereka nggak pakai nyanyi dulu, ya kan? Mereka tahu Tuhan datangnya kapan, ngobrol deh di situ. Berapa lama? Nggak tahu berapa lama. Ya kan, yang jelas mereka nggak kayak orang India, ya toh, mesti nyanyi-nyanyi, nari-nari, ya mereka just take a walk Betul. dan ngobrol sampai apa? Ya sampai Tuhan puas, ya kan? Nah, itu artinya apa? Artinya mencerminkan hubungan, ya kan? Nah, kembali lagi kalau kita melihat Daud nih ya. Bisa nggak sih gitu kan kita nyanyiin lagu-lagunya Daud, Mazmurnya Daud kita nyanyiin, ya kan? Tapi ribet. Kenapa? Karena tulisannya Daud, Mazmur Daud itu apa yang dia alami setiap hari itu ditulis. Waktu lagi dikejar Absalom, ya kan? Dikudeta sama anaknya sendiri, dia nulis lagu. Iya, betul. Pertanyaannya, kita bisa nggak itu nyanyiin? Iya, benar. Iya kan? Nah, artinya apa? Artinya Daud itu dia menulis lagu, dia menuliskan Mazmur berdasarkan apa yang dia alami. Satu, yang kedua, dia mengalami setiap kebaikan Tuhan, dia tulis. Kemudian dinyanyikan dengan gayanya orang Ibrani kalau nyanyi, ya. Nah, beda dengan kita, ya kan? Kita rata-rata menyanyi semua dan nadanya. Tapi kalau orang Ibrani nyanyi, itu nanyanya hampir kayak datar, ya kan? Nah, susah juga ngejelasinnya di situ ya. Nanti kalian cari sendirilah itu lagu-lagu Ibrani pada pasir sana ya. Betul. Ya, nah, kita tahu bahwa kembali lagi untuk ketemu Tuhan itu nggak seribet waktu zaman Musa, ya, nggak seribet zamannya Daud. Ya, dulu saya pikir bahwa untuk ketemu Tuhan itu harus atau ada polanya. Iya. Misalkan waktu zamannya Musa ketemu Tuhan aja itu harus masuk dulu yang namanya kolam pembasuhan.
mesti masuk lagi ke ruang Maha Kudus, kemudian ruang Maha Kudus. Dan yang masuk aja mesti harus imam, Iya. ya kan? Orang biasa nggak bisa masuk ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan pasti mati. Imam aja mesti harus sebulan dulu menguduskan diri, Iya betul. baru bisa masuk. Itu pun belum tentu selamat. Iya betul. Tapi Bisa aja tapi mati. tapi kan dia kan berarti dia sebulan sekali, berarti mempersembahkannya itu mesti berapa sebulan sekali, memang harus Sebulan sekali. nggak setiap hari ya, Enggak. nggak seminggu sekali juga. Enggak. Jadi dosanya dirangkap selama sebulan. Hmm. Kemudian pengakuan dosanya setiap akhir bulan atau setiap tanggal-tanggal tertentu. Tapi berarti dulu tuh ribet banget ya. Ribet banget. Berarti tapi misalkan nanti gitu ya, kalau misalkan 1 hari lu buat dosa, kalau lu masih berani pasti lu bakal mati gitu, Iya. pasti gitu kan. Nah, Makanya ada yang namanya korban penebusan dosa. hmm. Gitu kan. Nah, ribet banget. Iya betul. Bisa bayangin untuk penebusan dosa aja, untuk mengorbanin kambing, domba, burung merpati dan lain-lain, itu pun harus yang terbaik. Boleh ada cacat. Nggak boleh ada cacat. Kalau cacat ditolak. Endingnya apa? Sama aja. Ya kan? Dulu untuk nebus dosa, untuk pendamaian, baru berdamai sama Tuhan aja udah ribet. Banyak aturannya. Iya. Nah, peraturan itu kemudian boleh dibilang ditabrak semua sama Daud. Ya kan? Kenapa ditabrak semua sama Daud? Karena Daud menghadap Tuhan itu tanpa pakai peraturan. Ditabrak dibaratkannya nggak ngikutin aturan ya. Betul. Itu kan pasti kan aturannya dia kan. Betul. Aturannya dia apa aturan sih hitungannya? Aturannya Tuhan dong itu. Iya. Tapi anehnya waktu zaman Daud malah ngikutin nggak masalah gitu. Betul. Itu aneh banget sih. Iya. Karena bayangin untuk berdamai aja udah ribet. Gitu kan. Kita ngelihat dari zamannya Musa sampai zaman Daud, begitu banyak yang namanya hakim-hakim, para imam, ya kan, nabi, mau ketemu Tuhan aja ribet, Iya benar-benar. Jarang-jarang lagi ya. ya kan. Nah, tapi di zaman Daud pada saat itu Daud cuma gembala. Mending kalau gembala dombanya banyak, pengusaha juragan, gitu kan. Ya kan? Ternyata kalau kita ngelihat, gitu kan, baca Alkitab benar-benar, ya ilah, kambing dombanya Daud itu cuma 2-3 ekor. Mending kalau di atas 100, wih, juragan men, gitu kan. Ini cuma 2-3 ekor, artinya apa? Ya ilah, dia boleh dibilang pengangguran kelas berat. Betul nggak? Betul. Ya kan? Sekian lama kambing dombanya cuma 2-3 ekor. Nah, bisa bayangin, dan itu tiap hari kerjaannya cuma di padang ngurusin 2-3 ekor. Gitu kan? Dia lebih banyak, ya kalau boleh dibilang ya benar pengangguran kelas berat. Ya kan? Di padang sembari nungguin 2-3 ekor nyanyi. Ya kan? Tapi yang jadi masalah, setiap pujian yang dia nyanyikan itu berdasarkan atau dari hati yang tulus. Dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur, dia menyenangkan hati Tuhan. Itu semua dilakukan dengan yang namanya ketulusan. Maka dari itu kenapa Tuhan berkenan atas hidupnya Daud. Nah, makanya dulu gue pikir, wah, nyanyi mau ketemu Tuhan itu ribet banget. Ada bisa bayangin kalau kita baca tulisannya Daud nih ya, Mazmur 100 ayat 4 misalnya, masuk masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Artinya apa? Di dalam bahasa The Message-nya atau dalam bahasa Inggrisnya itu password the gates of heaven itu thanksgiving.
Lu bisa bayangin, untuk masuk gerbangnya Tuhan, itu yang pertama yang harus kita lakukan itu mengucap syukur. Artinya apa? Mesti pakai nyanyian ucapan syukur. Ya kan? Itu baru buka pintu gerbangnya Tuhan. Betul. Ya kan? Lu bisa bayangin, ya setelah itu masuk ke halamannya dengan pujian. Ya kan? Iya. Setelah itu masuk ke dalam rumahnya dengan penyembahan. Baru setelah itu kamu ketemu, masuk ke ruang Maha Kudus, ketemu Tuhan. Nah, aku bilang makanya ya, apalagi banyak sekali kalau saya lihat di gereja-gereja banyak sekali nggak ada aturannya. Ya kan, misalnya mereka nyanyi di awal pembukaan ibadah bukan lagu ucapan syukur. Dulu gue pikir, gila, pada ngerti nggak sih nih orang, pada baca nggak nih orang baca Alkitab? Gitu kan. Udah ditulis buka gerbangnya aja harus lagu pujian tentang ucapan syukur. Gitu kan. Tapi masih banyak aja tuh di gereja-gereja nyanyinya nggak ucapan syukur awalnya, ya kan? Nyanyian curcol semua kebanyakan gitu kan. Betul. Nah, lagu berikutnya adalah harusnya dengan puji-pujian. Baru setelah itu penyembahan. Apa itu? Roh Kudus isinya 7 kaki dian, yang berarti adalah 7 karunia roh. Ya, di situ kita penyembahan lah, ada yang pakai bahasa roh, ada yang nggak pakai bahasa roh, gitu kan? Itu terserah gerejanya masing-masing, gitu kan? Nah, ada dengan penglihatan, ya pokoknya semua karunia roh bekerja lah di situ. Baru setelah itu masuk ke ruang kudus, kita dengar firman. Di situ Tuhan berfirman melalui siapa? Para pengkhotbah, atau kita ketemu Tuhan langsung, gitu kan? Nah, dulu gue pikir begitu ribetnya untuk masuk ketemu Tuhan. Aturan-aturannya begitu ketatnya. Tapi terakhir setelah saya mengerti tentang bahwa Tuhan itu mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Memang di beberapa saya lihat di bahasa Ibrani proskuneo, tapi ada juga tentang ginosko. Ginosko itu artinya apa? Artinya penyembah itu artinya ketemu muka dengan muka, atau yang namanya seperti suami istri. Nah, Tuhan mencari hubungan antara manusia dengan dirinya itu sama seperti suami istri. Makanya nggak heran, ya kan? Nanti di akhir zaman itu, ya kan, yang diangkat atau tentang pengangkatan atau tentang rapture itu tentang mempelai. Ya kan? Yang dicari apa? Mempelai, bukan orang-orang yang masih anak-anak. Gitu kan? Bukan orang-orang yang di luar. Kenapa? Karena mempelai itu udah ngobrolnya kayak suami istri, ya kan? Nah, kalau suami istri ketemu kan nggak perlu pakai nyanyi dulu. Ya kan, lucu kan, saudara, kalau kita ketemu istri atau ketemu mama atau ketemu papa, kamu nyanyi dulu, gitu kan? Baru bisa ngobrol. Kan lucu, ya. Betul. India banget gitu, Bollywood banget gitu loh. Aduh, lama banget makan waktu itu. Ya, film 3 jam, ya nggak? Nyanyinya bisa 2 jam. Aduh, ngobrolnya. Ngobrolnya paling cuma berapa menit doang gitu kan. Nah, ternyata Tuhan itu ingin memulihkan hubungan manusia dengan dirinya itu sama seperti Adam. Makanya dia bilang bahwa Yesus itu adalah Adam yang terakhir. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan ingin memulihkan hubungan kita, hubungan manusia setelah jatuh dalam dosa gara-gara Adam, itu dikembalikan lagi. Sehingga ketika kita ngobrol sama Bapa, itu udah gak ada yang namanya penghalang-penghalang, gak ada yang namanya aturan-aturan untuk ketemu Bapa kita. Dulu saya pikir ketika penyembahan juga sama, gitu kan, di gereja lagu itu harus majestic.
Ya kan, drumnya musik kenceng, pakai gitu. Itu baru hadirat baru berasa gitu kan. Kalau kayak gitu hadirat nggak berasa, ya kan. Itu baru berasa merinding dan baru, kesannya ketemu Tuhan gitu loh. Ya kan, padahal berisik sekali sebenarnya. Ya kan, sorry nggak nyinggung ya. Ya, nah, terus kayak seperti itu apakah salah? Ya enggak salah juga, gitu kan. Tetapi kalau kita pikirkan kembali, ketika kita mau ngobrol sama Tuhan, kan nggak mungkin kita pasang lagu rock di kamar tuh, apalagi lagu heavy metal di kamar. Terus gimana cara ngobrolnya? Betul dong. Berisik banget. Masa kita ngobrol sama suami istri, masa ngobrol mesti teriak-teriak, bye gitu kan? Tetangga dengernya lu lagi berantem atau lagi ngobrol, ya kan? Nah kalau kita lagi ngobrol, yang namanya chamber, yang namanya ruang Maha Kudus, itu sepi sekali. Sama kayak yang kita udah pernah bahas di secret place. Kenapa kita butuh secret place? Ya kan? Ya nanti kalian dengerin lagi di situ ya. Ya, itulah yang namanya penyembahan. Dimana kita cuma bertemu muka dengan muka. Kadang-kadang suami istri itu cuma bertatap-tatapan aja, kita cuma diem, ya kan? Kita udah ngerasain kasih, itu mengalir. Ya. Sometimes, ya kita cuma bisa ngeliat dari matanya aja, tatapan mata, kita udah bisa ngerasain namanya kasih Tuhan. Ya. Kita cuma diem aja, kita bisa ngerasain yang namanya kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Itulah kenapa sebabnya Yesus mesti mati. Dan itulah kenapa tirai bait Allah terbelah jadi dua. Supaya apa? Supaya tidak ada batas di antara kita. Supaya nggak ada yang namanya pembatas di antara manusia dengan Tuhan. Dan itu Tuhan buat, ya nggak? Dengan kematian anaknya, dengan kematian Yesus, itulah yang membuat kita bisa kembali seperti yang dulu. We can talk with God. Ya kan? Nggak ada barrier apapun, nggak ada batasan apapun. Ya kan? That's why itulah indahnya dan itulah enaknya kekristenan masa kini. Beda dengan dulu, zaman dulu sebelum Yesus ada. Semua ada liturginya, semua harus ada tata caranya mau ketemu Tuhan. Salah mati. Benar nggak? Ya kan? Lu bisa bayangin begitu susahnya mau ketemu Tuhan. Dulu waktu zaman Musa, Tuhan mau ketemu bangsa Israel, ketemu umat yang menjadi pilihannya aja, itu aja ribet. Begitu dia turun dalam awan dan kilat dan guntur dan gemuruh, gitu kan? Itu aja orang Israel aja ketakutan. Mereka merasa udah Tuhan, udah cukup Tuhan. Ya, udah nggak usah ketemu kita, ketemu Musa aja udah cukup. Kenapa? Mereka takut. Ya, mati gua, ya. Gila, ketemu Tuhan aja baru dengar suaranya aja udah kayak guntur gemuruh. Gimana ketemu sama dia? Bisa mati semua tuh kita. Iya benar-benar. Ya. Benar-benar. Bisa bayangin enaknya sekarang. Nyanyi aja kadang-kadang sambil tiduran. Ya kan? Nyanyi pakai kaos nggak masalah. Di mana aja? Di mana aja. Ya tapi jangan di luar rumah lah. Ya kan? Tapi kalau misalnya kayak kita selalu berpikirnya kalau menyanyi untuk Tuhan itu harus yang indah, harus yang bagus. Ibaratnya ya kalau yang suaranya fals itu gimana tuh? Maksudnya kayak Nah itulah makanya indahnya zaman anugerah. apa Ya itu? kan? Karena kita nyanyi bebas berekspresi. Lu mau nyanyi sambil nari boleh, mau suara lu fals kayak genteng dipecahin boleh. Suara lu kayak kucing meong-meong juga nggak masalah. Ya, suara lu fals kayak apapun nggak masalah. Tuhan nggak ngelihat suara kita. Tuhan ngelihat hati kita. Tuhan ngelihat ketulusan hati kita ketika kita memuji.
Lalu bayangin kalau orang bisu muji gimana? Iya benar AAU, iya kan? Iya, Tapi betul, ketika betul. hatinya tulus, Tuhan pun tersentuh. Wow, keren. Iya, itu jadi masalah. Iya. Dulu gue juga apa namanya pernah ngerasain juga gitu kan? Ya. Ketika dulu pernah naik menara doa gitu kan? Gue punya temen itu suaranya fals abis. Gitu kan? Jujur, gue termasuk orang yang perfeksionis gitu kan, bahwa nyanyi buat Tuhan itu harus indah, Iya. paling nggak fals lah, gitu kan. Itu kalau fals jujur, itu pengurapan rasanya hilang semua. Hadirat Tuhan itu rasanya hilang, lenyap dari permukaan gitu kan. Itu dulu. Ya pas lagi naik menara, lu bayangin perjalanan ke menara doa aja itu butuh 2 jam. Di sana paling cuma 1,5 jam, hampir 2 jam. Pulang butuh 2 jam. Kalau 2 jam nggak maksimal, kan kita udah pulang 6 jam. Betul. Iya nggak? Iya benar. Kalau nggak maksimal, Greget ya jadinya. kan greget. Iya betul. Kan kesannya sia-sia buang 1 hari tanpa ada yang namanya hasil. Betul. Ya kan? Nah, pas kebetulan hari itu temen gua ikut. Terus Duduk di sebelah. sebelahnya Koben. Iya, Oh. itu yang jadi masalah. Nyanyi, suaranya fals, kenceng lagi, gitu kan? Wah, itu rusak, itu serius, itu rusak. Itu konsentrasi buyar, gitu kan? Buyar, gitu loh. Ketika kita lagi konsentrasi nyembah, itu begitu suara dia nyanyi, kenceng, fals pula, buyar, hancur tuh semua itu. Keindahan hadirat hilang semua. Kemudian apa yang saya lakukan? Gitu kan? Saya cuma minta tolong, bro, lu geser dong agak jauhan. Serius itu gila, itu gila banget sih, serius gitu kan? Itu gila banget. Gua nganggap bahwa hadirat itu bakal buyar gara-gara suara hancur. Iya benar. Padahal itu salah besar. Tapi ya maklum gitu kan? Kenapa gitu kan? Gue dulu punya pemikiran masih seperti itu, gitu kan? Udahlah, pokoknya lu suara fals jangan deket gue lah, gitu kan? Gue bisa stres pokoknya itu, ya. Akhirnya dia pindah, gitu kan? Dia pindah, baru bisa konsentrasi, gitu kan? Baru kita pikir wah, hadirat Tuhan turun dengan kencang, gitu kan? Padahal sebenarnya gitu kan, yang namanya hadirat itu ada suara fals, nggak ada suara fals, suara kenceng musik di luar sana, ada suara motor, ada suara mobil, ada orang teriak-teriak. Itu hadirat itu ada selalu dalam hidup kita. Gitu loh. Itu nggak mesti harus kita nyanyi baru kita ngerasain hadirat. Nah, setelah itu ya kan, setelah ya balik lagi gitu kan, ketika kita udah mulai ngalami dan mulai belajar lebih dalam lagi tentang apa itu penyembahan, apa itu hadirat, apa itu urapan, ya kan, apa itu penyembahan. Dari situlah kita akan belajar lebih banyak bahwa hadirat Tuhan itu bukan dari cuma musik, cuma nyanyian, atau dari suara orang lain baru kita ngerasain hadirat. Dan nanti kita akan bahas lagi lebih dalam sesi khusus mengenai tentang hadirat Tuhan. Oke? Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.